子供どこ行った？はったらなんであんな簡単に返すんだよ。あんたたちに関係ないでしょ。全然わかんねえよ。ただでとは言わない。大学生のお姉さん方と会うのも悪くないぞ。調子かけるぞ。おい上等じゃねえか。この先教師は務まりませんよ。目の内山。あんたらには関係ねえだろ。だこらヤンキーのことあんなこと言われてな。Meskipun telah membawa Yuki kembali ke sekolah dan memenangkan pertandingan basket, Sawatari memberitahu pada Yamaguchi kalau jumlah kehadiran Yuki tidaklah cukup untuk melanjutkan kembali sekolahnya sebagai siswa kelas 3. Sehingga tidak ada cara lain selain mengeluarkan Yuki dari sekolah ini. Akan tetapi Yuki memberitahu kalau ia akan mengulang kembali dari kelas 2 untuk menyusul mata pelajaran yang telah tertinggal. Sehingga dengan ini masalah di kelas 3D pun bisa kembali terselesaikan. Untuk Yuki. Hai. Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan acara pertemuan dengan para orang tua murid untuk menentukan masa depan para siswanya. Di mana pada pertemuan ini, wali kelas akan melakukan sesi pertemuan dengan murid bersama orang tua murid untuk membahas tentang rencana masa depan anaknya setelah lulus dari sekolah ini. Saat pulang sekolah, para murid kelas 3D begitu terpesona melihat seorang siswi cantik yang sedang berada di depan sekolah untuk menunggu seseorang. Hingga tak lama, Genji dan kawan-kawan pun dikagetkan dengan siswi tersebut yang tiba-tiba menghampiri mereka. Tak diduga, siswi tersebut malah menghampiri Shin dan membuat Genji CS berpikir kalau siswi itu adalah pacar dari Shin. Akan tetapi, Shin memberitahu bahwa siswi itu adalah adik kandungnya sendiri yang bernama Sawada Natsumi. Terungkaplah kalau ternyata Shin tinggal sendirian di tempat yang berbeda dengan orang tua dan adiknya. Oleh karena itulah, adiknya datang ke sekolah menemui Shin karena Shin telah lama tidak kembali ke rumah. Shin memutuskan untuk tinggal sendiri adalah karena memiliki masalah dengan ayahnya. Di mana ini terjadi saat Shin membuat masalah di sekolah lamanya hingga berujung dipecat. Sejak saat itulah hubungan Shin dengan ayahnya mulai renggang dan membuat Shin tidak punya pilihan selain menjauh dari ayahnya itu. Yamaguchi yang mengetahuinya mulai menyelidiki informasi lebih jauh mengenai latar belakang keluarga Shin. Akan tetapi pada berkas biodata milik Shin tidak menampilkan informasi lebih detail mengenai keluarga Shin. Karena ayah Shin merupakan orang berpengaruh yang menjaga identitasnya. Yamaguchi kemudian menemui Shin di apartemennya untuk membujuk Shin agar mau berbaikan dengan ayahnya dan kembali tinggal bersama keluarganya. Yamaguchi memberitahu bahwa tinggal bersama keluarga lengkapnya adalah sesuatu yang berharga yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Mengingat Yamaguchi sendiri telah kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil. Namun Shin menolak permintaan itu dan memberitahu Yamaguchi kalau ayahnya hanya peduli dengan reputasinya dan tidak peduli dengan keinginan anaknya. Oleh karena itu, Shin merasa kalau anak bermasalah sepertinya tidak pantas ada di keluarga ayahnya. Tak lama kemudian, Shin mendapat panggilan telepon dari Natsumi yang memberitahu kalau ia sudah tidak tahan lagi tinggal di rumah dan ingin kabur. Namun sebelum Shin sempat menanyakan keberadaannya, Natsumi menutup telepon itu dan membuat Shin menjadi khawatir jika Natsumi mengalami hal yang sama seperti Shin. Shin dan Yamaguchi kemudian pergi ke rumah keluarganya yang ternyata ayahnya merupakan seorang kepala polisi. Mengetahui kalau Natsumi telah bolos sekolah selama 3 hari, Shin pun sangat marah pada ayahnya yang tidak bisa mengawasi Natsumi. Akan tetapi, ayah Shin justru menyalahkan Shin atas apa yang telah terjadi. Bahkan menuduh kalau Shin lah yang sudah mempengaruhi Natsumi untuk memberontak. Mengingat sebelumnya Natsumi pergi menemui Shin. Perkataan itu membuat Shin semakin benci dengan ayahnya. Namun ia juga merasa bersalah pada Natsumi karena sepertinya Natsumi telah menanggung sendirian harapan dari orang tuanya setelah Shin pergi meninggalkan rumah.
Shin pun bertekad untuk melindungi Natsumi dan segera pergi untuk mencarinya. Mengetahui itu, Yamaguchi pun langsung menelpon Genji CS untuk membantu mencari keberadaan adik Shin. Di waktu itu juga, para murid kelas 3D langsung berpencar untuk mencari Natsumi di semua penjuru kota. Hingga tak lama, Takeshi memberitahu kalau mereka melihat Natsumi masuk ke dalam sebuah klub malam bersama 2 orang temannya. Mengetahui hal itu, Minami pun seketika khawatir karena baru-baru ini ia mendengar kalau ada gosip yang tidak enak tentang tempat itu. Sementara itu, Natsumi yang sudah berada di klub malam tiba-tiba dihampiri oleh berandalan yang langsung mengganggunya. Beruntung Shin datang tepat waktu untuk menyelamatkan Natsumi. Namun karena hanya sendirian, Shin pun tidak bisa berbuat banyak dan berakhir babak belur. Hingga tak lama, polisi tiba-tiba datang menggerebek tempat itu. Shin yang tidak mau adiknya terlibat masalah meminta agar Natsumi tidak mempedulikannya dan segera pergi dari tempat itu. Hingga pada akhirnya Shin tertangkap dan membuat teman-temannya merasa bersalah karena telah terlambat untuk membantunya. Keesokan harinya, para murid kelas 3D merasa terpukul melihat pengumuman tentang Shin yang telah dikeluarkan dari sekolah. Di mana hal itu Sawatari lakukan demi menjaga nama baik sekolah, mengingat masalah Shin sangatlah serius dibandingkan dengan masalah-masalah sebelumnya. Meskipun begitu, Yamaguchi tidak akan menyerah dan akan membela Shin sebagai wali kelasnya. Yamaguchi kemudian menemui Shinohara di kantor polisi untuk meyakinkan Shinohara kalau Shin bukanlah pelanggan di klub malam itu, melainkan kedatangannya hanyalah untuk mencari adiknya. Shinohara memberitahu kalau pihak polisi sudah mengetahui semua kebenarannya. Namun mereka belum bisa membebaskan Shin karena orang tuanya belum datang untuk menjemputnya, mengingat Shin masihlah di bawah umur. Mengetahui hal itu, Yamaguchi pun langsung menemui ayah Shin untuk memohon agar ayah Shin bersedia datang ke kantor polisi menjemput Shin. Akan tetapi, ayah Shin tidak bisa melakukannya, karena bila ia melakukannya, reputasinya sebagai seorang polisi bisa hancur karena memiliki anak yang bermasalah. Natsumi kemudian ikut membela Shin di depan ayahnya dan memberitahu kebenarannya bahwa Shin datang ke tempat itu untuk menyelamatkannya. Tidak hanya itu, para murid kelas 3D secara mengejutkan juga datang menemui ayah Shin untuk memohon agar ayah Shin mau menjemput Shin di kantor polisi. Hal itu pada akhirnya membuat sang ayah luluh dan bersedia untuk membebaskan Shin di kantor polisi. Setelah Shin bebas, Yamaguchi memberitahu kalau pemecatan Shin telah dibatalkan oleh pihak sekolah. Di mana ternyata Shinohara telah bersedia menjelaskan pada pihak sekolah bahwa Shin tidak terduga bersalah pada kejadian kemarin. Yamaguchi mengatakan bahwa sampai Shin lulus, Yamaguchi lah yang akan menjadi wali kelasnya. Keesokan harinya, Yamaguchi yang sedang bersama Sawatari dan Wasio dikagetkan dengan seorang anak kecil yang tiba-tiba muncul di sekolah mereka dan melarikan diri sampai ke dalam kelas 3D. Di mana ternyata anak kecil itu adalah anak dari salah satu guru di sana, yaitu anak Kawashima yang bernama Yuta. Hal itu membuat mereka semua terkejut dan hanya bisa terdiam, tidak menyangka kalau Kawashima sudah menikah, bahkan memiliki seorang anak. Alasan Yuta datang ke sekolah ini adalah karena Yuta sangat merindukan Kawashima, mengingat mereka telah lama tidak bertemu. Terungkaplah kalau ternyata suami Kawashima telah meninggal 1 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, Yuta telah dirawat oleh kakek dan nenek dari suaminya itu. Meski Kawashima cukup senang dengan kedatangan Yuta, namun Kawashima tidak bisa tinggal bersama Yuta malam ini, karena Kawashima memiliki suatu pekerjaan penting di luar kota yang tidak bisa ia tinggalkan. Oleh karena itu, Kawashima meminta tolong pada Yamaguchi agar mau merawat Yuta sampai esok hari. Hal ini membuat Yamaguchi cukup keberatan, takut kediaman Yakuzanya akan terekspos. Namun karena tidak tega dengan Yuta, Yamaguchi pun dengan terpaksa menerima permintaan itu dan akan membawa Yuta menginap di rumahnya. Agar tidak menimbulkan masalah, Yamaguchi meminta bantuan pada Shin agar mau menemani Yuta di rumahnya.
Mengingat di rumahnya hanya ada para bawahannya yang cukup bodoh dan tidak tahu cara menjaga anak kecil. Terlebih, Yamaguchi khawatir kalau nantinya Yuta mengetahui rumah Yamaguchi adalah kediaman Yakuza. 何やってんだよ全然違うじゃねえかそれ Namun beruntung, Yuta tidak menimbulkan masalah selama tinggal di rumah Yamaguchi. Sampai di esok harinya, Kawashima kembali meminta bantuan pada Yamaguchi untuk menjaga Yuta sampai di siang hari. Karena Kawashima masih memiliki pekerjaan tambahan. Hal itu mau tak mau membuat Yamaguchi harus mengajar sambil menjaga Yuta. Kehadiran Yuta disambut hangat oleh Genji dan kawan-kawan yang juga bersedia merubah sikap mereka menjadi baik, agar nantinya Yuta tidak mencontoh perbuatan mereka yang biasanya tidak memperhatikan pelajaran. Bahkan di sela-sela waktu istirahat, Genji dan kawan-kawan juga bersedia untuk menemani Yuta bermain. Akan tetapi, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena kakek dan nenek Yuta tiba-tiba datang untuk menjemputnya. Di mana ternyata Yuta sebenarnya pergi menemui Kawashima tanpa izin dari kakeknya, dan itu membuat kakeknya marah dan ingin membawa Yuta pulang di waktu itu juga. Mengetahuinya, Kawashima pun tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa berpesan pada Yuta agar menuruti perkataan kakeknya. Hal itu membuat semua murid kelas 3D sangat kecewa dengan sikap Kawashima yang membiarkan Yuta pergi begitu saja. Karena Yuta datang tanpa izin ke tempat ini hanyalah untuk bisa bersenang-senang dengan ibunya itu. ありがとう。なんであんな簡単に返すんだよ。あんたたちに関係ないでしょ。全然わかんねえよ。 Kawashima yang tersudut akhirnya mengungkapkan kalau sebenarnya Yuta bukanlah anak kandungnya, melainkan Yuta adalah anak dari mantan istri suaminya. Di mana Kawashima sendiri telah tinggal bersama Yuta sejak Yuta masih berumur 1 tahun, sampai suaminya meninggal 1 tahun yang lalu. Oleh karena itu, Kawashima tidak memiliki hak untuk mengasuh Yuta, karena tidak memiliki hubungan darah. Tak lama kemudian, Wasio tiba-tiba mengabarkan kalau Yuta telah menghilang. Sontak mengetahuinya, Yamaguchi dan para muridnya langsung bergegas untuk mencari keberadaan Yuta, meskipun mereka harus bolos sekolah. Beruntungnya, Sawatari tidak mempermasalahkan itu dan membiarkan mereka pergi mencari Yuta, mengingat kelas 3D juga tidak pernah belajar. Singkat cerita, mereka semua mencari keberadaan Yuta sampai di malam hari. Hingga tak lama Yamaguchi pun teringat kalau Yuta pernah membuat janji dengan ibunya bahwa mereka bisa tinggal bersama jika Yuta bisa bersalto di taman bermain. Yamaguchi pun langsung pergi ke taman bermain dan bisa menemukan Yuta yang ternyata berada di sana untuk berlatih salto. Hal itu membuat Yamaguchi terharu dengan perjuangan anak kecil itu yang sangat ingin tinggal bersama ibunya. Namun melihat Yuta sudah mengalami luka, Yamaguchi pun menghentikan Yuta dan membawanya ke rumah sakit. Semua murid kelas 3D datang ke rumah sakit dan merasa lega mendengar kalau Yuta hanya mengalami sedikit luka. Akan tetapi, Fujiyama yang datang memberitahu mereka kalau Kawashima tidak berani untuk menemui Yuta dan meminta mereka untuk membantu Yuta. Sontak, Yamaguchi pun langsung menyusul Kawashima yang berada di luar rumah sakit, di mana Yamaguchi mengungkapkan kalau sebenarnya Yuta sudah mengetahui bahwa Kawashima bukanlah ibu kandung dari Yuta. Meski begitu, Yuta sangat bangga dengan ibunya yang sudah mau menjaganya dan memberikan kasih sayang seorang ibu. Yamaguchi mengatakan kalau hubungan darah bukanlah sebuah masalah, karena selama mereka bisa menerima satu sama lain, maka mereka bisa disebut sebagai keluarga. Mendengar itu, Kawashima pun akhirnya tersadar dan segera mengejar Yuta yang akan dibawa oleh mertuanya. Ketika bertemu, Kawashima memberitahu pada Yuta kalau ia tidak bisa memberikan semua yang diinginkan oleh Yuta. Namun, Kawashima akan berusaha merawatnya sebagai seorang ibu. Melihat keinginan Yuta, kakek dan neneknya pada akhirnya mengizinkan Yuta untuk tinggal bersama Kawashima, asalkan hal itu bisa menjadi yang terbaik bagi Yuta. Onegai! Yoroshiku tanomimasu yo. Setelah masalah terselesaikan, hari berikutnya ada kabar baik kalau SMA Shirokin telah masuk dalam kualifikasi pertandingan nasional olahraga voli.
Kabar itu tentunya membuat pihak sekolah sangat bangga. Karena dalam sejarah SMA Shirokin, mereka baru pertama kali masuk ke dalam kualifikasi ini. Bahkan Sawatari menganggap hal ini merupakan prestasi terbesar SMA Shirokin dalam sejarah. Sementara di sisi Yamaguchi juga sangat senang atas kabar ini. Mengingat di kelas 3D ada 2 orang muridnya yang masuk ke dalam tim voli Shirokin, yaitu Maeda dan Senzoku. Akan tetapi, para murid kelas 3D tidak terlalu bersemangat untuk menanti pertandingan ini, karena Maeda dan Senzoku hanyalah penghangat bangku cadangan. Meskipun begitu, Yamaguchi tidak mempermasalahkannya dan akan menyemangati murid-muridnya, di mana Yamaguchi berencana untuk membentuk paduan suara mendukung tim voli. Karena sekolah mereka tidak memiliki murid perempuan, Yamaguchi pun memutuskan untuk mengajak murid-murid membentuk kelompok paduan suara, di mana Genji akan menjadi pemimpin kelompok itu. Tentu saja, Genji dan kawan-kawan menolak permintaan dari Yamaguchi itu, karena sangat konyol jika murid berandalan seperti mereka melakukan hal seperti itu. Namun kocaknya, Genji dan kawan-kawan tidak bisa menolak hal itu setelah Yamaguchi mengiming-imingi mereka kalau Yamaguchi akan mengadakan pertemuan dengan tim paduan suara dari sekolah lain setelah acara ini selesai. ただでとは言わない。大学生のお姉さん方と会うのも悪くないぞ。 Shin yang mengetahui kebohongan Yamaguchi itu mencoba untuk memberitahu teman-temannya kalau mereka sedang dimanfaatkan. Namun, Genji CS yang sudah telanjur tertipu tidak peduli dengan perkataan Shin dan sangat bersemangat untuk membentuk tim paduan suara. Genji dan kawan-kawan pun mulai berlatih paduan suara bersamaan dengan tim voli yang dilatih oleh guru olahraga bernama Iwamoto. Wasio yang mengetahuinya langsung melaporkan hal itu pada Sawatari, yang seketika itu juga Sawatari menghampiri kelompok paduan suara dengan ekspresi marah. Namun tak diduga, kedatangan Sawatari sendiri adalah untuk memarahi Genji dan kawan-kawan karena vokal mereka yang buruk. Bahkan Sawatari juga bersedia mengajari Genji CS menjadi paduan suara yang baik. Keesokan harinya, para murid dan guru dikagetkan dengan pengrusakan banner tim voli sekolah mereka yang disebabkan oleh seseorang dari luar sekolah Shirokin. Mengetahui hal itu, entah mengapa Sawatari dan beberapa guru lainnya terlihat panik dan memilih untuk tidak membesarkan masalah ini. Di sisi lain, Shin dan Genji berada di suatu tempat untuk menemui teman lama mereka yang bernama Kurosaki, di mana Shin dan Genji ingin memastikan apakah Kurosaki yang merusak banner tim voli sekolah mereka. Kurosaki pun tidak menyangkal hal itu dan memberitahu kalau ia memiliki rencana untuk menghancurkan kesempatan SMA Shirokin mengikuti pertandingan nasional. Yang mana itu ia lakukan sebagai bentuk balas dendamnya kepada pihak sekolah yang dulu mengeluarkannya dari sekolah hanya untuk mempertahankan reputasi sekolah. Dan Kurosaki sangat dendam pada Iwamoto yang di waktu itu tidak membelanya. Shin dan Genji kemudian menceritakan semuanya kepada Yamaguchi tentang Kurosaki yang dulu pernah menjadi teman dekat mereka. Namun tahun lalu Kurosaki terlibat kasus kekerasan hingga melukai seorang murid sampai masuk rumah sakit. Saat itu pihak sekolah menjatuhkan hukuman yang tidak adil pada Kurosaki, mengingat kekerasan biasanya hanya akan dijatuhi hukuman skors. Namun karena saat itu Kurosaki masuk ke dalam tim voli, pihak sekolah memutuskan untuk memecat Kurosaki demi melindungi tim voli agar tidak terdiskualifikasi. Genji memberitahu meskipun Kurosaki adalah berandal yang suka berkelahi, tapi Kurosaki bukanlah tipe orang yang akan memulai perkelahian tanpa suatu alasan. Oleh karena itulah Kurosaki sangat dendam kepada SMA Shirokin. Terlebih Iwamoto yang di waktu itu tidak memberikannya kesempatan untuk menjelaskan tentang perkelahian itu. Sementara itu, Kurosaki menemui Iwamoto yang sedang sendirian untuk melakukan balas dendam. Namun beruntung tak lama kemudian, Yamaguchi, Shin dan Genji datang menghentikannya.
Yamaguchi mengajak Kurosaki agar menyelesaikan masalah ini baik-baik dan tidak perlu ada kekerasan yang bisa lebih merusak masa depan Kurosaki. Akan tetapi bagi Kurosaki tidak ada cara lain untuk membuatnya puas selain melihat Iwamoto dan SMA Shirokin hancur. Malam harinya, Kurosaki tidak sengaja bertemu Maeda dan Senzoku. Kurosaki yang masih kesal lantas melampiaskannya dengan membantai kedua murid kelas 3D itu. Hingga di esok harinya, para guru dan murid dikagetkan melihat Maeda dan Senzoku datang dengan keadaan babak belur. Mengetahui hal itu, Iwamoto pun merasa bersalah dan akhirnya memutuskan menemui Kurosaki untuk menyelesaikan masalah ini. Iwamoto meminta maaf dan memohon pada Kurosaki agar tidak mengacaukan sekolah. Akan tetapi, Kurosaki tidak begitu saja melupakan masalah ini, sehingga ia pun menghajar Iwamoto sampai babak belur. Beruntung tak lama, Shin dan Genji datang untuk menghentikannya. Hal itu semakin membuat Kurosaki kesal dengan perubahan sikap Shin dan Genji yang dulunya sama-sama sangat membenci guru dan orang dewasa. Teman-teman Kurosaki lalu datang mengajak Kurosaki untuk bergerak, karena mereka akan menghancurkan SMA Shirokin. Shin dan Genji tentunya tidak tinggal diam dan berusaha untuk menyadarkan Kurosaki agar tidak melakukan itu, karena mereka tidak mau Kurosaki menjadi kriminal. Namun teman-teman Kurosaki mengeroyok mereka sampai akhirnya Yamaguchi datang ke tempat itu. Yamaguchi lalu mengeluarkan ceramah no jutsunya untuk menyadarkan Kurosaki kalau ia bisa kembali seperti dulu lagi. Yamaguchi memberitahu kalau Shin dan Genji sangat peduli terhadapnya dan tidak ingin Kurosaki berakhir menjadi kriminal. Yamaguchi menghabisi satu persatu teman Kurosaki hingga mereka semua ketakutan dan pergi meninggalkan Kurosaki sendirian. Yamaguchi kemudian menampar Kurosaki sambil memberitahunya agar jangan terus-terusan menyesali apa yang sudah terlanjur terjadi. Daripada menyalahkan orang lain, lebih baik Kurosaki menatap ke depan untuk membuat dirinya menjadi lebih baik lagi. Perkataan Yamaguchi perlahan membuat Kurosaki mulai tersadar atas kesalahannya dan berpikir mungkin dia bisa saja tidak keluar dari SMA Shirokin jika dari awal ia bertemu dengan guru seperti Yamaguchi. Hingga pada akhirnya Kurosaki bisa memaafkan Iwamoto dan melupakan semua masalah yang sudah terjadi. Singkat cerita, tim kejuaraan nasional pada akhirnya bisa berangkat tanpa adanya masalah. Mereka berangkat dengan dukungan paduan suara kelas 3D yang dipimpin oleh Genji. Akan tetapi setelah menyelesaikan tugasnya itu, Yamaguchi justru mengungkapkan kalau sebenarnya ia telah berbohong pada mereka semua tentang pertemuan dengan kelompok paduan suara wanita sekolah lain. Hal itu tentunya membuat Genji CS menjadi marah dan beramai-ramai mengejar Yamaguchi. Meskipun tidak jadi bertemu dengan paduan suara sekolah lain, beruntungnya Takeshi mendapatkan kabar baik bahwa akan ada kencan dengan para siswi. Namun dalam kencan ini mereka hanya akan berkencan dengan 4 orang siswi, sehingga Takeshi hanya akan membawa Genji, Shin dan Kuma pada acara nanti. Namun acara kencan itu tidak berjalan dengan mulus, karena tiba-tiba Minami dan murid lainnya yang tidak diajak datang mengganggu mereka. Terlebih setelah para siswi mengetahui mereka dari SMA Shirokin, para siswi ini seketika takut dengan Genji CS. Sepulang dari acara itu, Kuma tiba-tiba ditabrak oleh seorang murid dari SMA Eisho yang kemudian kabur dan meninggalkan sebuah barang. Genji yang melihatnya malah memungut barang itu, disusul seorang penjaga toko yang tiba-tiba menangkap Genji karena barang itu adalah barang yang dicuri. Genji pun memberitahu kalau barang ini telah dijatuhkan oleh seorang murid yang baru saja kabur. Akan tetapi pemilik toko tersebut tidak percaya dan ingin membawa Genji ke kantor polisi. Hal itu membuat Genji tidak bisa menahan emosinya dan memukul orang itu. Kejadian itu membuat Genji mendapatkan masalah hingga mengundang polisi datang ke sekolah untuk menyelesaikan masalah ini.
Yamaguchi yang juga datang sangat kaget mendengar tuduhan itu. Namun masih percaya kalau muridnya itu pasti memiliki alasan di balik semua ini. Meski Genji dan kawan-kawan telah menceritakan yang sebenarnya, sayangnya pihak sekolah tidak mempercayai mereka. Terlebih mereka sudah terbiasa membuat masalah bagi sekolah. Sementara di sisi Shinohara memberitahu kalau pihak sekolah sedang menyelidiki masalah ini untuk memastikan apakah benar Genji terlibat dalam kasus pencurian itu. Akan tetapi mengetahui Genji juga melakukan pemukulan, Yamaguchi pun memarahi Genji agar tidak lagi melakukan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. このまんまじゃ俺らがやってみてえじゃねえかよ。殴ったとこで何の解決にもなんねえだろうが。やってねえよ。俺らは信じるって。なんだと？クマ。 Keesokan harinya, Yamaguchi berinisiatif mendatangi SMA Eisho untuk mencari pencuri yang sebenarnya. Namun sesampainya di sana, ternyata sudah ada Genji CS yang juga ingin mencari pencuri itu. Genji CS memperingatkan pencuri itu agar mengakui perbuatannya secara baik-baik. Bila tidak, maka Genji CS akan bertindak sebagaimana murid berandalan menyelesaikan masalah. Woi! 上等じゃねえか。 Beruntung sebelum akan membuat kerusuhan, Yamaguchi menghentikan mereka dan membantu untuk meminta pihak sekolah membawa murid SMA Eisho yang sudah menuduh muridnya. Akan tetapi, pihak sekolah Eisho sama sekali tidak mempercayai semua ucapan Genji CS tentang pencurian itu. Terlebih status mereka sebagai murid SMA Shirokin membuat mereka berpikir kalau murid SMA Shirokin tidak pantas dipercaya. Yamaguchi pun memberitahu guru SMA Eisho agar tidak menilai seseorang dari penampilannya. Karena penampilan yang baik belum tentu memiliki perilaku yang baik juga. Akan tetapi setelah perdebatan panjang itu, pelaku sebenarnya tidak kunjung mengakui perbuatannya. Beruntung, Shinohara akhirnya datang dengan membawa rekaman CCTV yang telah merekam wajah dari pencuri yang sebenarnya. Hal itu membuat pencuri asli tidak bisa mengelak dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Genji dan kawan-kawan pun merasa lega dan kembali bersama Yamaguchi dengan bahagia. Suatu hari, Kuma yang sedang bersama teman-temannya tiba-tiba kembali ditabrak oleh seseorang hingga membuat makanannya jatuh. Hal itu membuat Kuma sangat marah dan meminta pria itu untuk bertanggung jawab. Akan tetapi, pria yang terlihat sedang buru-buru itu malah melawan Kuma dan membuat Kuma melawan balik, disusul dengan teman-temannya yang membantu. Namun sayang, aksi mereka itu malah kembali membuat mereka berurusan dengan polisi. Yamaguchi yang sedang bersama Kawashima dan Fujiyama dikagetkan dengan Sawatari yang memberitahu kalau muridnya kembali dibawa oleh polisi. Sontak Yamaguchi pun bergegas pergi ke sekolah dan semakin dibuat kaget dengan banyaknya wartawan yang berkumpul di depan sekolah mereka setelah kejadian tadi sore. Hal itu membuat Yamaguchi sangat marah dan menanyakan masalah apa lagi yang mereka buat hingga terjadi kehebohan seperti ini. Akan tetapi, Shin memberitahu kalau mereka tidaklah membuat masalah, melainkan mereka telah kembali mendapatkan penghargaan. Di mana ternyata pria yang mereka hajar setelah menabrak Kuma tadi siang adalah seorang buron yang terlibat kasus pencurian dan pembunuhan berantai. Hal itu membuat Yamaguchi sangat bangga dan senang dengan murid-muridnya. Terlebih sebentar lagi mereka akan mengadakan konferensi pers di depan media. Yamaguchi pun sangat bersemangat mengikuti konferensi pers itu dan lebih mencolok daripada murid-muridnya, meskipun ia tidak berperan banyak dalam kasus ini. Tidak hanya pihak sekolah, para orang tua murid juga sangat bangga atas penghargaan yang diterima oleh anak-anak mereka. Bahkan ayah Kuma juga menyempatkan waktu untuk membawa makanan dari restorannya sebagai bentuk terima kasih karena sudah merawat Kuma dengan baik di sekolah ini. Namun Kuma yang mengetahuinya tidak suka dengan perbuatan ayahnya itu. Bahkan juga sempat ribut dengan ayahnya di ruang guru karena merasa malu. Beberapa saat kemudian, sekolah kedatangan wartawan dari media terkenal yang ingin menginterview Yamaguchi tentang kejadian kemarin. Di mana dalam acara ini, media tersebut juga akan mendokumentasikan kehidupan Yamaguchi selama 24 jam sebagai seorang guru.
Hal itu membuat Yamaguchi sangat senang dan tanpa pikir panjang menerima tawaran itu. Namun setelah beberapa jam mengikuti kegiatan itu, Shirokawa mempertanyakan apakah Yamaguchi tidak masalah mengikuti kegiatan ini selama 24 jam. Mengingat jika ia meneruskannya, maka kehidupannya di luar sekolah juga akan terekspos. Yamaguchi seketika sadar kalau dirinya merupakan seorang penerus Yakuza dan akan sangat berbahaya jika keluarganya juga terekspos. Yamaguchi lantas memberhentikan perekaman itu secara sepihak dengan alasan kehidupan pribadinya adalah rahasia. Namun sayangnya media tersebut tidak terima dan diam-diam mengikuti Yamaguchi sampai ke rumahnya, di mana di sana mereka dibuat kaget melihat Yamaguchi masuk ke kediaman Yakuza. Esok paginya, Yamaguchi tiba-tiba mendapat telepon dari Kuma yang memberitahu kalau ayahnya telah meninggal dunia akibat serangan jantung. Yamaguchi yang sangat terkejut bergegas pergi ke rumah sakit bersama Shin dan yang lain, di mana di sana Kuma terlihat sangat terpuruk dan merasa bersalah karena terakhir kali bersama ayahnya, Kuma sempat ribut di sekolah dan melontarkan kata-kata kasar kepada ayahnya. Kuma pun sangat menyesali perbuatannya itu, mengingat kini ia tidak memiliki kesempatan lagi untuk meminta maaf kepada ayahnya. Kejadian itu membuat Kuma tidak masuk sekolah beberapa hari dan membuat Yamaguchi menjadi khawatir akan keadaannya. Shin memberitahu kalau ia sudah mencoba untuk menjenguk Kuma di rumahnya. Namun ibu Kuma memberitahu kalau Kuma sering keluar rumah dan berjalan-jalan di kota sendirian tanpa arah. Sepulang sekolah, Yamaguchi memutuskan untuk mencari Kuma di sekitar kota, di mana ternyata saat ini Kuma sudah benar-benar hilang arah akibat rasa bersalah terhadap ayahnya. Bahkan keadaan itu membuat Kuma tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan menantang semua orang di jalanan. Hingga hal ini membuat Kuma berurusan dengan sekelompok preman yang tidak senang setelah Kuma memukul teman mereka. Beruntungnya sebelum Kuma dibantai habis-habisan oleh preman itu, Yamaguchi datang untuk menghentikannya. Mengetahui kalau Kuma lah yang membuat keributan dengan mereka tanpa ada alasan yang jelas, Yamaguchi pun mewakili Kuma untuk meminta maaf pada mereka. Meski begitu, preman-preman itu belum bisa memaafkan Kuma dan membuat Yamaguchi tidak memiliki pilihan lain selain menghabisi mereka semua. Di mana tentunya Yamaguchi bisa mengalahkan preman-preman itu sampai lari ketakutan. Yamaguchi kemudian membawa Kuma ke restoran ayahnya untuk melihat teman-temannya yang bersedia menggantikan Kuma untuk membantu restoran ayahnya itu. Yamaguchi mengatakan meskipun Kuma telah kehilangan ayahnya, Kuma masih memiliki keluarga dan teman-teman yang sangat peduli kepadanya. Yamaguchi memberitahu bahwa ayah Kuma telah mempertahankan restoran ini demi Kuma dan adik-adiknya. Berharap suatu saat nanti Kuma bisa melanjutkan restoran itu. Meskipun Kuma adalah anak yang nakal, ayahnya selalu bangga kepada Kuma, baik Kuma melakukan hal besar maupun hal kecil sekalipun. Oleh karena itu, tidak pernah ada kata terlambat bagi Kuma untuk menebus kesalahan kepada ayahnya. Yamaguchi meminta Kuma untuk melihat ke depan bersama ibunya dan kedua adiknya yang sangat membutuhkannya untuk meneruskan restoran itu, supaya membuat ayahnya bangga. Mendengar semua itu, Kuma akhirnya tersadar dan bisa menemukan jalan terbaik yang harus ia lakukan setelah semua kejadian ini. Di sisi lain, tak diduga, media yang sebelumnya meliput Yamaguchi terlihat sudah mencetak artikel berita yang memperlihatkan Yamaguchi terlibat bentrok dengan preman saat menyelamatkan Kuma. Keesokan harinya, sekolah dibuat heboh dengan artikel berita yang telah dipublis oleh media yang kemarin menginterview Yamaguchi, di mana di dalam artikel tersebut, rupanya media itu melebih-lebihkan berita tentang Yamaguchi yang terlibat kekerasan dengan para preman saat menyelamatkan Kuma. Bahkan dalam artikel tersebut, identitas Yamaguchi sebagai keluarga Yakuza juga telah terbongkar. Hal itu menimbulkan kepanikan di dalam sekolah, karena tidak butuh waktu lama kabar itu sampai ke orang tua murid, yang langsung mempertanyakan pada pihak sekolah apakah benar mereka mempekerjakan seorang Yakuza. Di tengah masalah itu, Yamaguchi berusaha tetap tegar dan melanjutkan aktivitas untuk mengajar di kelas 3D.
di mana Shin dan kawan-kawan juga sudah membaca artikel itu. Namun meski begitu, mereka tetap menyemangati Yamaguchi dan memberitahu kalau tidak masalah bagi mereka meski Yamaguchi berasal dari keluarga Yakuza. Karena bagi mereka, Yamaguchi adalah guru yang baik yang sudah banyak membantu mereka. Di sisi kepala sekolah sendiri meminta maaf pada Yamaguchi karena ia tidak bisa berbuat banyak untuk membantu Yamaguchi. Karena masalah ini pasti akan membuat ketua yayasan sekolah turun tangan. Yang mana ternyata ketua yayasan merupakan ayah dari Sawatari yang terkenal sangat keras. Karena itulah Sawatari selalu menekankan agar setiap guru menjaga reputasi sekolah supaya kejadian seperti ini tidak terjadi. Yamaguchi pun menjelaskan kepada ketua yayasan kalau di waktu itu ia tidak punya pilihan lain selain menyelamatkan muridnya dengan cara kekerasan. Akan tetapi, ketua yayasan tidak bisa menoleransi perbuatan yang dilakukan oleh Yamaguchi. Terlebih statusnya sebagai keluarga Yakuza membuat kasus ini bisa semakin besar dan mencoreng nama baik sekolah. Oleh karena itu, ketua yayasan meminta Yamaguchi agar membuat surat pengunduran dirinya secara sepihak. Mendengar itu, Yamaguchi langsung menolaknya dengan alasan kalau ia tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk yang mengharuskannya untuk mengundurkan diri. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar keributan di depan sekolah, di mana itu adalah Shin dan kawan-kawan yang menemui media untuk membela Yamaguchi bahwa isi dari artikel yang beredar itu tidak sepenuhnya benar. Akan tetapi, wartawan kemarin menyangkalnya kalau mereka membuat berita sesuai yang mereka lihat di lapangan. Hal itu membuat para murid kelas 3D tidak dapat menahan emosinya dan bentrok dengan wartawan. Yamaguchi pun datang menghentikan keributan itu. Namun wartawan kemarin semakin menjadi-jadi dan menyebut kalau Yamaguchi telah mendidik para muridnya menjadi seperti preman. Sayangnya, ketua yayasan yang melihat masalah sudah semakin membesar secara mengejutkan membuat keputusan untuk mengeluarkan semua murid kelas 3D dari sekolah. Akan tetapi, jika Yamaguchi bersedia bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi, maka kelas 3D tidak perlu dikeluarkan dari sekolah. Tentu hal itu membuat Yamaguchi tidak bisa membantah lagi, karena bagaimanapun masa depan para murid adalah prioritas baginya. Yamaguchi pada akhirnya dengan berat hati menyerahkan surat pengunduran dirinya dan keluar dari sekolah tanpa berpamitan dengan murid-muridnya. Akan tetapi, Shin dan kawan-kawan yang mengetahuinya menyusul Yamaguchi untuk memintanya tidak berhenti dari sekolah. Shin dan yang lain mengatakan pada Yamaguchi kalau Yamaguchi tidak perlu bertanggung jawab sendiri atas kejadian kemarin dan mereka siap menanggung bersama apapun hukuman itu. Akan tetapi Yamaguchi memberitahu bahwa pengunduran dirinya tidak ada hubungannya dengan mereka dan Yamaguchi membuat keputusan ini adalah atas kemauannya sendiri. Tentunya murid kelas 3D tidak percaya dengan perkataan itu karena mereka tahu Yamaguchi sangat mencintai pekerjaannya sebagai seorang guru. Melihat para murid yang terus-terusan memintanya untuk bertahan, membuat Yamaguchi berpura-pura mengatakan kalau ia sudah sangat lelah mendidik mereka semua. Meskipun murid kelas 3D tahu bahwa Yamaguchi berbohong, namun pada akhirnya mereka tidak bisa menghentikan keputusan Yamaguchi itu. Malam harinya, Yamaguchi secara mengejutkan memberitahu kakeknya kalau ia sepertinya lebih baik menjadi penerus klan Oedo, menggantikan kakeknya. Akan tetapi mendengar itu, Ryuichiro sangat marah dan menganggap perkataan itu adalah omong kosong. Ryuichiro menasehati Yamaguchi agar jangan menyerah semudah itu, melupakan impian menjadi guru. Ryuichiro meminta Yamaguchi untuk memikirkannya lagi dan jangan membuat keputusan dengan pikiran yang sedang kacau. Keesokan harinya, pihak sekolah mengadakan konferensi pers di depan media untuk mengumumkan tentang pengunduran Yamaguchi sebagai bentuk tanggung jawab atas kejadian baru-baru ini. Di tengah konferensi pers itu, Shin dan kawan-kawan tiba-tiba datang untuk membela Yamaguchi dan meminta pihak sekolah agar membatalkan surat pengunduran Yamaguchi.
dengan alasan Yamaguchi adalah guru yang berharga bagi mereka. Melihat itu, Kawashima langsung memberitahunya pada Yamaguchi dan meminta Yamaguchi untuk datang ke sekolah dan berjuang bersama murid-muridnya. Tentu saja, ketua yayasan tidak semudah itu menuruti keinginan murid-murid kelas 3D dan dengan tegas memberitahu kalau keputusan ini telah bulat. Shin memberitahu kalau mereka semua tidak masalah Yamaguchi berasal dari keluarga Yakuza ataupun dibenci oleh orang banyak. Bagi mereka, Yamaguchi bukan hanya seorang guru, melainkan merupakan orang tua di sekolah yang telah mengajarkan mereka banyak hal, serta membantu mereka untuk tumbuh menjadi berandalan yang penuh harga diri dan berprinsip. Jika ketua yayasan tetap akan memberhentikan Yamaguchi, maka semua murid kelas 3D juga akan mengundurkan diri dari sekolah ini. 見た目は成績で判断しなかった選考はいや全然関係ねえんだよ。待ちやがれ。 Yamaguchi yang datang kemudian meminta ketua yayasan agar memberikan waktu padanya untuk berbicara di depan semuanya. Meskipun ketua yayasan menolak permintaan itu, tak diduga Sawatari yang terharu melihat keadaan ini justru memberi izin pada Yamaguchi. Yamaguchi meminta maaf pada semuanya atas kekacauan yang sudah ia timbulkan dan memutuskan untuk tetap bertanggung jawab dengan mengundurkan diri dari sekolah. Untuk itu, Yamaguchi memohon pada semua guru SMA Shirokin agar mau menemani murid-murid kelas 3D sampai hari kelulusan nanti. Yamaguchi sangat berharap agar semua guru memperlakukan murid kelas 3D sama seperti murid-murid di kelas lain. Meskipun murid-muridnya terkenal nakal, tapi Yamaguchi sangat bangga bertemu dengan mereka semua dan berharap agar semua murid kelas 3D bisa menemukan masa depan yang terbaik bagi mereka. Di akhir kata, Yamaguchi akhirnya bisa berpamitan dengan murid-muridnya dan mengundurkan diri secara terhormat, hingga membuat semua guru dan media yang ada di sana sangat terharu dengan ketulusan Yamaguchi sebagai guru. Bahkan Sawatari secara mengejutkan mengoyak surat pengunduran diri di depan ketua yayasan dan memberitahu bahwa sekolah membutuhkan guru seperti Yamaguchi. Hal itu membuat semua orang di konferensi pers bertepuk tangan dengan keputusan itu dan menandakan kalau semuanya setuju Yamaguchi tetap melanjutkan menjadi guru di sekolah ini. だったらなんでやめちまうんだよ。バカ野郎！テストでいい点取るために勉強するんじゃないよ。何の罠だ。 Melihat hal itu, ketua yayasan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena jika ia tetap menghentikan Yamaguchi, maka sama saja akan semakin menjatuhkan reputasi sekolah. Semua murid kelas 3D pun sangat senang dengan keputusan ini dan bersorak gembira atas kemenangan mereka.